Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam, wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa sahbihi ya nabil ulumi wal hikam, amma ba'd. Apa kabar pecinta Istana Ilmu Sabir Rahim di mana saja berada? Semoga saudara-saudariku sekalian beserta keluarga selalu dilimpahkan sehat walafiat, panjang umur, serta rezeki yang lapang lagi berkah. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan memulai kajian ilmu tasawuf, ya, ilmu tentang pembenahan hati atau pembentukan akhlakul karimah, ya, dari kitab Ta'limul Muta'allim, ya. Ini kalau di pesantren, ya, sebagai rujukan utama di dalam cara belajar, ya, dan juga bagaimana seorang santri itu bisa menghargai ilmunya, menghargai gurunya, ya, dan siapa saja yang perlu dihormati, ya, di dalam keberhasilan menuntut ilmu, ya. Nah, mudah-mudahan kajian ini bermanfaat juga kepada halayak umum, ya. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kita melalui kajian kitab Ta'limul Ta'lim ini. Sebelumnya kita baca dulu suratul Fatihah kepada pengarang kitab Ta'limul Ta'lim, ya, dan juga pensyarahnya, itu Ibrahim bin Ismail dan Yusuf Al-Jalnuji dan semua ulama amilin salafus solehin, jami ulamil musannifin wal muhlisin, ulamil mustaqimul fidin, jami masyahina usun keji Ilyas Surya Cipan Tasik Malaya wa auliyati Safi Jawa wali Songo wa Sesbakir wa jami masin hadatul ulama Kiai Sim Asy'ari, Kiai Hasbullah, Kiai Bisan Suri Gustur wa jami aulil garam sultan Auliya Syabda Gadi Jalani Garasul Aziz Anal Garim alai darajatin fil jannati taqasyab birahwal maghfirah wa yang bil mabarakati man wari masrarim fidin wad dunya wal akhirah syaulillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini mukadimah dari kitabnya, ya. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Alhamdulillah, bermula segala puji lillahi, itu milik Allah, khobarnya itu milik Allah. Alladzi, yang faddola, telah mengunggulkan, siapa Allah? Ya, ini fa'ilnya domir huwa, kembali ke Allah, ya. Bani Adama, kepada, nah, ini simbol maf'ul, ya, kepada turunan Adam, ya, turunan Nabi Adam, turunan Nabi Adam. Dengan apa mengunggulkannya? Bil ilmi, dengan ilmu, wal amali, dan amal. Ala jamil alam, atas
semua alam. Ya. Selanjutnya wassalatu wassalamu. Ya, wassalatu ya, dan bermula rahmat ala Muhammadin. Nah, itu jadi khabarnya itu atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa Nabi Muhammad itu? Sayyidil Arabi wal Ajami. Ya, pemimpin atau penghulu orang bangsa Arab dan non-Arab. Ajam itu non-Arab. Wa ala alihi, dan atas keluarganya Nabi Nah, di sini dirujuk kepada Nabi ya. Nah, kepada Nabi ya, keluarga Nabi, keluarganya, wa ashabihi, dan sahabat-sahabatnya, nyanyi ke Nabi ya, ke Nabi Muhammad SAW. Ya Nabi il-ulumi wal hikami, yang menjadi sumber segala ilmu dan hikmah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini pengarang kitab ta'lim ini memulai dari ya tentunya dari Bismillahirrahmanirrahim dulu ya. Nah, itu ya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahilladzi, ya, bermula segala puji lillah, itu milik Allah. Ya, jadi kita pada episode pembahasan muqaddimah kitab Tijan dan kitab Safinah sudah dijelaskan ya, bahwa segala puji itu berarti apa? Pujian itu banyak ya, ada 4 ya, yaitu apa? Qadimun, liqadimin, qadimun, li hadisin, hadisun, liqadimin, hadisun, li hadisin ya. Gitu, puji Allah kepada zatnya, puji Allah kepada makhluknya, puji makhluk kepada Tuhannya, puji makhluk kepada sesamanya ya. Jadi ada 4 ya. Jadi semuanya apa? Milik Allah, kembalikanlah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kalau kita dipuji orang gitu kan, kesolehannya, akan kepintarannya, akan kecantikannya, suaranya yang bagus atau prestasinya dan sebagainya, kembalikan itu semua kepada Allah. Alhamdulillah, yang memberikan semuanya adalah Allah ya. Nah, itu. Dan juga apa? Ya, kalau ada nikmat jangan lupa untuk bersyukur ya, sedikit apapun nikmat bilang alhamdulillah ya. Nah, itu. Dan kalau umpamanya kita diantarkan ya oleh seseorang ya, apa teman, apa tetangga, atau siapa, orang tua atau apapun, jangan lupa kita pandai berterima kasih ya, paling tidak mengucapkan ya terima kasih, hatur nuhun gitu kan. Nah, gitu ya, atau ya kita doakan juga dengan ucapan jazakallah khairan kasiro ya, semoga Allah membalas kamu dengan kebaikan yang banyak, atau jazakallah ahsanal jaza, semoga Allah membalasmu dengan balasan yang terbaik ya. Tuh, jadi kita jangan lupa juga memuji ya, atau bersyukur kepada orang yang menjadi wasilah nikmat ya. Gitu. Jadi bukan cuma alhamdulillah kepada Allahnya saja, kepada manusianya juga
yang mengantarkan nikmat itu, kita harus banyak berterima kasih ya. Karena apa? Man la yaskurin nas la yaskurillah ya. Man la yaskurin nas, siapa orang yang tidak bersyukur kepada manusia, la yaskurillah, sama saja dia tidak bersyukur kepada Allah ya. Nah itu, jadi harus apa? Harus pandai bersyukurlah, insyaallah ya. Nah, orang yang pandai bersyukur itu tidak mudah dijerumuskan oleh setan ya. Nah itu, dan juga apa? Puji Allah kepada zatnya ya. Allah muji apa? Maha kuasa atas segala sesuatu, maha kaya atas seluruh alam gitu ya. Allah itu bisa ini kan, melakukan apa saja yang dikehendakinya dengan kun payakun gitu kan. Nah itu kan merupakan apa? Hak Allah, karena memang segalanya udah dimiliki oleh Allah ya, kesempurnaan ya, kebaikan dan ya hal-hal yang ini ya, yang istimewa itu semuanya adalah milik Allah ya. Jadi Allah kalau memuji zatnya itu ya sangat pantas sekali. Kalau kita tidak boleh memuji-muji sendiri ya, nanti timbulnya ujub ya. Nah kalau ujub itu apa? Sudah jadi penyakit hati dan bisa menghancurkan amal ibadah kita ya. Nah itu, dan juga apa? Puji Allah kepada makhluknya kan. Allah memuji apa dalam Al-Qur'an, memuji Kanjeng Nabi ya Muhammad SAW, Kanjeng Nabi Adam, Kanjeng Nabi Nuh ya, Kanjeng Nabi Ismail dan lain sebagainya ya. Itu semuanya adalah milik Allah. Alladzi faddala bani Adam, yang telah mengunggulkan. Siapa? Allah ya. Ini domir fa'ilnya domir huwa, kembali ke Allah. Mengunggulkan siapa Allah ini? Bani Adam, kepada Bani Adam ya, turun Nabi Adam nih kita semua ya. Nah itu ada turunan Nabi Adam ya. Nah itu makanya apa ya, kita ini ya tidak akan lepas ya dari salah dan lupa ya. Al-insan mahlul khoto wan nisyan, manusia itu adalah tempatnya salah dan lupa ya. Nah itu, jadi makanya apa ya, sebaik-baiknya orang yang bersalah kata Nabi adalah yang suka bertaubat ya. Kullu bani adama khotoun wa khairul khotoin at-tawwabun ya. Sebaik-baiknya apa, setiap Bani Adam, turun Adam itu khotoun, pasti aja ya pernah bikin salah, tapi wa khairul khotoin, orang yang bikin salah yang paling baik apa? At-tawwabun, yang suka bertobat. Jadi selalu baca istighfar ya, selalu dia itu apa? Salat taubat minimal yaitu dua rakaat lah setiap dia melakukan dosa. Jangankan dosa besar, dosa kecil sekalipun ya Rasulullah mengajarkan kita apa ya, menjalankan sholat taubat ya, yaitu dua rakaat ya. Nah itu, jadi karena apa? Karena kita ini apa? Dari Bani Adam, dan Bani Adam ini adalah apa ya, mendapat anugerah keberkahan ya, yaitu apa? Kemuliaan derajat, sebagaimana Allah sudah memuliakan Nabi Adam daripada makhluk-makhluk yang lain ya. Bahkan dari malaikat dan setan sekalipun itu kalah semuanya kepada Nabi Adam alaihissalam ya. Jadi manusia ini adalah makhluk yang paling mulia ya. Nah dibandingkan makhluk-makhluk yang lain ya. Karena apa? Karena diberi ilmu dan juga apa? Akhlakul karimah ya. Berarti kalau manusia bodoh atau dia tidak punya akhlakul karimah, itu akan jatuh paling bawah sekali lah derajatnya gitu kan. Bahkan lebih jelek daripada hewan ya. Balhum adol ya, lebih jelek daripada hewan tuh. Jadi manusia ya dikasih kelebihan oleh Allah apa? Bil ilmi, dengan adanya ilmu dan amal ya. Nah begitu ya, juga termasuk di sini akhlak ya. Nah itu ya, Nabi Adam dikasih ilmu oleh Allah ya, berupa nama-nama segala sesuatu ya. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Nah itu diajarin tuh semua gitu kan. Kemudian apa? Allah mengetes malaikat, coba kalau kamu merasa lebih baik dari Adam, lebih jago, lebih pintar dari Adam, coba nih sebutin apa gunanya, untuk apa dan sebagainya gitu kan. Wah, takluk itu ya, malaikat takluk ya. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana ya. Ya Allah, kami nggak punya ilmu kecuali apa yang sudah Engkau ajarkan saja. Kalau belum
diajarkan pada kami nggak punya pengetahuan apa-apa ya. Kalah deh tuh malaikat ya. Nah, terus setan juga ya kalah dengan Nabi Adam ilmunya ya. Nah, itu tapi apa? Setan sombong ya. Karena apa? Tahu mintin wa khalaqtani min nar ya. Tuh, kau ciptakan Nabi Adam dari tanah ya, kau ciptakan aku, kata iblis, dari apa? Dari api ya. Unsur api lebih tinggi daripada unsur tanah ya. Jadi aku nggak sudi, kata iblis, untuk sujud ya, menghormati kepada Nabi Adam. Jadi sujudnya juga bukan sujud menyembah Nabi Adam, yaitu apa? Sujud penghormatan ya. Begitu, kayak umpamanya sungkem lah ya. Kalau di Jawa itu sungkem ya, anak sungkem kepada orang tua, bukan berarti anak menyembah orang tua, bukan ya. Atau santri sungkem kepada gurunya, kiainya gitu kan, bukan berarti kiainya disembah oleh santri, bukan, itu penghormatan ya. Ai sujuda in hinain tuh di dalam tafsir Jalalain. Jadi sujudnya juga sujud penghormatan ya. Kayak orang Jepang aja kan, kalau ada tamu gitu kan, dia hormat gitu ya. Kayak ruku lah, hormatnya bangsa Jepang itu kayak ruku gitu kan, hai, ya begitulah. Jadi sujud penghormatan gitulah ya. Nah, itu dengan ilmu ya dan amal ya. Makanya kita sebagai Bani Adam ya, supaya kemuliaannya terjaga, harus memiliki ilmu ya. Karena ilmu itu adalah kunci solusi segala masalah ya. Begitu ya. Kalau pengen bahagia di dunia dengan ilmu, bahagia di akhirat dengan ilmu, bahagia dunia akhirat juga dengan ilmu ya. Man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi bil ilmi. Tuh ya, jadi siapa yang ingin bahagia dunia, maka harus dengan ilmu. Bahagia akhirat, maka dengan ilmu juga. Bahagia dunia akhirat dengan ilmu ya. Nah, itu ya. Jadi apa saja pasti punya ilmunya gitu ya. Nah, itu kita masak juga kalau nggak tahu ilmunya jadi gosong gitu kan, atau airnya kebanyakan jadi bubur ya, gagal itu masak nasi gitu kan. Nah, gitu tuh, masak nasi aja ada ilmunya ya. Nah, itu kemudian kalau komputer rusak, HP rusak, ada ilmunya gitu kan. Kita sholat juga ada ilmunya supaya diterima ya. Nah, kemudian juga bagaimana kalau kita ini ingin naik pesawat gitu kan. Nah, itu ya. Jadi ada ilmunya juga itu ya. Nah, itu jadi supaya aman di dalam berkendara bagaimana ya, atau naik pesawat itu ada ilmunya semua ya. Ya, nyetir juga ada ilmunya, itu semuanya lah ya. Berkeluarga ada ilmunya, punya anak, mendidik anak ada ilmunya, semuanya dah ya. Gitu tuh, semuanya solusinya itu adalah di dalam ilmu ya. Apalagi di pemerintahan semuanya juga ada ilmu ya. Nah, dengan ilmu wal amali, dan juga ilmu itu harus dibuktikan dengan amal. Kenapa? Al ilmu bila amal kasajar bila samar ya. Jadi ilmu kalau tidak dibuktikan dengan amal perbuatan, tidak diamalkan ya, nah itu maka seperti pohon yang tidak berbuah. Coba kita punya pohon rambutan, pohon nangka ya, pohon mangga gitu, nggak berbuah umpamanya gitu kan, cuma ngotor-ngotorin aja gitu kan, itu ya, sama daun-daun yang kering, udah akhirnya dibabat gitu. Itulah aja begitu. Jadi makanya ilmu harus disertai dengan amal. Itu maksudnya begitu ya. Musonif ya, pengarang kitab ini menuliskan kalimat sedemikian ya. Jadi kalau kita punya ilmu harus diamalkan ya. Diamalkan artinya kita terapin sendiri ya. Kita umpamanya nerangin kejujuran ya, kita harus terapkan kejujuran ya. Nah, kita menerangkan tentang ya, harus bakti sama orang tua tadi, mama guru ya, harus begitu ya. Harus husnul untuk nama orang lain tuh kita sendiri yang ngamalin ya, dan juga diajarkan ya. Nah, itu nasrul ilmi. Nah, begitu ya. Nah, ini semua ya, Allah unggulkan keturunan Nabi Adam dengan ilmu dan amal, diunggulkan atas siapa? Ala jamil alam, atas semua alam ya. Semuanya kalah sama manusia ya.
Nah itu beruang yang wah gede banget kan badannya, ya wah pokoknya inilah kekuatannya juga luar biasa ya. Itu bisa 10 kali lipat daripada manusia tapi kalah ya. Nah kemudian di laut ya ikan paus yang ada yang gedenya 200 kali dari badan manusia ya, tapi kalah oleh manusia yang kecil ya. Tuh luar biasa ya. Nah itu begitu juga apa singa, buaya apa segala macam kalah lah dengan manusia ya, dengan otaknya itu ya. Kenapa? Ilmu ya. Nah itu ya, otaknya itu kan apa? Diisi ilmu ya. Nah itu makanya apa? Kita harus menjadi orang yang berilmu nanti supaya derajat kita mulia dunia akhirat ya. Wassalatu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam ya. Rahmat Allah ya. Jadi kalau selawat dari Allah namanya rahmat ya. Semoga tercurah kepada kanjeng Muhammad SAW. Siapa kanjeng Nabi itu? Sayyidil arabi wal ajam ya, yang menjadi pemimpin bangsa Arab dan non Arab ya. Nah itu jadi apa itu ya, Nabi itu namanya apa? Sayyid ya, seorang pemimpin ya, bukan hanya dunia tapi juga dia di akhirat ya. Ana sayyidu waladi Adam wala fakhro ya. Nah itu jadi saya adalah apa? Pemimpin Bani Adam ya gitu, tapi aku nggak sombong kata Nabi gitu ya. Bahkan apa? Biadi liwaul hamdi, jadi di tanganku ada bendera pujian gitu ya. Jadi apa namanya, tadi akhirat itu Nabi yang memegang bendera pujian ya, itu yang menjadi apa, yang menjadi bukti ya bahwa ya apa, beliaulah yang akan memberikan syafaatul uzma ya kepada umat beliau dan umat-umat lainnya ya. Nah itu, dan juga umat itu yang paling banyak ya. Nah itu umatnya Nabi itu ya. Jadi makanya apa ya, beliau disebutnya Sayyid, pemimpin ya, pemimpin bangsa Arab dan non Arab ya. Nah itu mau bangsa Indonesia, bangsa Inggris ya, bangsa Eropa apa segala macam itu semuanya apa, non Arab itu ya. Nah itu cuma apa kata Nabi, la fadla li arabiyyin ala ajamin illa bittaqwa ya. Jadi tidak ada yang membuat keunggulan antara Arab dengan non Arab melainkan dengan ketakwaan ya. Jadi orang Arab kalau nggak bertakwa kalah sama yang non Arab tapi dia bertakwa ya gitu. Jadi bukan dari bangsanya kata Nabi, tapi dari ukuran ketakwaannya ya. Nah itu wala ali wasahbihi ya nabil ulumi wal hikam, dan semoga rahmat Allah itu tercurah pula kepada keluarganya Nabi dan sahabat-sahabatnya ya. Nah keluarganya itu apa? Yaitu tadi ya, dari makom zakat dan makom doa. Kalau dari makom zakat artinya keturunan Nabi ini tidak boleh menerima zakat ya. Jadi hanya boleh menerima sedekah, hadiah, hibah gitu kan. Nah itu kalau zakat nggak boleh ya, karena Sayyidina Hasan Husain yang masih kecil saat itu ya pernah bermain di Baitul Mal gitu. Di situ ada karung-karung kurma gitu kan, hasil dari zakat para sahabat. Terus di mana nama anak kecil kan ada makanan tuh ya, diambil dong dimakan. Tuh Nabi kah gitu kan, lepehin gitu. Karena apa? Tidak halal bagi keluarga ya dan keturunan Nabi Muhammad itu untuk apa? Untuk makan zakat ya, karena zakat itu kotoran usaha manusia ya. Nah itu jadi makanya apa, itu keluarga Nabi yang tidak boleh menerima zakat itu adalah dari Bani Hashim dan Bani Muthalib ya. Nah yang sekarang ini apa ya, sampai ke Indonesia ya ada yang bergelar apa, Habib ya, atau Habibah atau Hababa ya, atau apa kalau di luar negeri Sayyid gitu kan, atau Sayyidah gitu ya. Nah itu jadi itu apa ya, keturunan Nabi ya, tapi tetap saja ya yang diukur itu adalah ketakwaannya ya. Insya Allah kita juga kalau bertakwa kata Nabi, kullu apa alu Muhammadin ya kullu taqiyin ya, yang menjadi keluarga Nabi adalah setiap orang-orang yang bertakwa ya. Tuh, jadi kalau kita bertakwa insya Allah diakui juga sebagai keluarganya Nabi ya, sekalipun nggak bergelar Habib atau Syarifah apa enggak ya, sekalipun nggak bergelar seperti itu, asal kita bertakwa kita akan diakui sebagai keluarganya Nabi ya. Nah itu jadi kullu taqiyin alu Muhammadin. Nah itu ya kata penjelasan Nabi sendiri ya. Nah itu makanya kalau kita bertakwa kita akan kebagian nih ya, solawat apa seluruh dunia gitu ya, yang bersalawat kepada Nabi dan keluarganya. Kita juga kalau orangnya bertakwa kebagian itu dari apa? Dari
sudut apa keluarga yang apa yang bertakwanya itu ya, dari apa takin ya, orang yang bertakwanya itu. Nah, tuh ya kegelontoran barokahnya sholawat orang-orang lah ya. Makanya jadilah kita manusia yang bertakwa ya. Washabihi dan sahabat-sahabatnya Nabi ya. Sahabat-sahabat itu apa? Yakni orang yang bertemu dengan Nabi, beriman pada Nabi dan mati dalam membawa iman Islam ya. Gitu. Jadi kalau yang bertemu doang ya tapi nggak beriman kayak Abu Jahal, Abu Lahab ya bukan sahabat ya. Atau bertemu Nabi beriman cuma apa? Tidak mati dalam keadaan iman Islam, dia kafir lagi seperti orang munafik yang menyembunyikan kekufuran. Nah, dia bukan digolongkan sahabat ya. Nah, itu. Ya Nabiul Mukam, di mana sahabat Nabi itu dan keluarganya adalah sumber dari segala macam ilmu dan hikmah ya. Nah, itu jadi kita semuanya menggali ilmu itu dari keluarganya Nabi, dari Siti Aisyah ya, dari istri-istri Nabi yang lain, kemudian dari sahabat-sahabat yang 4 ya, khususnya Abu Hurairah ya, Ibnu Umar yang paling banyak meriwayatkan hadis. Nah, itulah kita menggali segala ilmu ya, ilmu-ilmu agama khususnya itu dari yaitu keluarga Nabi dan sahabat-sahabat beliau ya, dan juga sumber segala hikmah ya. Nah, itu ya, jadi akhlak-akhlaknya mereka bisa menjadi teladan ya. Nah, bisa kita contoh ya, sehingga kita menjadi orang yang mulia nanti dan selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih, mudah-mudahan banyak manfaatnya. Hadanal jumain, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.